Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswinya Bu Anjani, kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi nih sama Bu Anjani dalam pembelajaran tematik, masih di tema 7, yaitu tentang surat undangan. Nah, sebelum Bu Anjani mulai, kalian pasti sudah mengetahui surat undangan itu apa. Apa anak-anak? Undangan itu contohnya undangan apa aja sih? Ya, boleh undangan rapat, boleh undangan perkawinan, boleh undangan khitan, undangan ulang tahun dan lain-lain. Atau surat ada yang surat dari sekolah atau surat kepada sahabat kalian. Nah, seperti itu. Kali ini kita akan membahas tentang surat undangan. Apa itu surat undangan? Oke, yang pertama, surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jadi surat undangan ini anak-anak tujuannya untuk mengundang atau mengajak seseorang menghadiri sebuah acara atau sebuah kegiatan. Acaranya apa saja? Macam-macam, ada yang acara resmi seperti acara pelantikan jabatan, ada juga acara yang tidak resmi seperti acara ulang tahun, acara pernikahan. Nah, seperti itu. Nah, undangan ini itu menggunakan bahasa yang padat, singkat dan jelas. Tidak boleh bertele-tele. Harus penyampaiannya itu langsung tertuju. Misal undangan rapat sekolah. Jadi undangan ditujukan kepada siapa, hari apa, jam berapa, acaranya jelas langsung rapat sekolah gitu. Gak boleh bertele-tele dengan bahasa yang tidak mudah dimengerti. Undangan itu bahasanya padat, singkat dan jelas. Di sini undangan itu jenisnya dibagi menjadi 3. Nah, apa aja Bu jenisnya? Yang pertama ada undangan resmi. Nah, undangan yang resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi atau undangan semi resmi. Dan yang ketiga ada undangan tidak resmi. Baiklah, kita bahas satu persatu dari jenis-jenis undangan ini. Yang pertama ada undangan resmi. Nah, undangan resmi itu pengertiannya undangan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi. Jadi undangan resmi ini itu hanya dikeluarkan oleh instansi, lembaga atau organisasi. Instansi misalkan apa? Sekolah, perusahaan atau organisasi, misalkan organisasi Karang Taruna atau organisasi IPNU IPPNU atau organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, seperti itu. Contohnya nih, Bu Anjani kasih di sini. Nah, ini contoh dari undangan resmi. Nah, undangan resmi ini itu anak-anak ada ciri-cirinya, ada hal-hal yang harus ada di undangan itu. Apa saja? Nih, Bu Anjani bahas satu persatu. Nih ya, bisa kalian lihat di layar. Nih, Bu Anjani punya contohnya seperti ini. Nah, undangan yang biasa kalian terima dari sekolah. Misal ada pengambilan rapot atau ada rapat wali murid dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang harus ada di undangan resmi itu adalah kop surat atau kepala surat. Nah, kop surat ini anak-anak hanya dimiliki oleh lembaga karena ada apanya? Karena ada logo. Di situ kebetulan Bu Anjani logonya yang warna biru itu. Ya. Yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Seperti yang tertera di contoh, tempat tanggal suratnya Jakarta 25 Juni 2019. Yang ketiga ada nomor surat. Di sini makanya undangan resmi itu hanya dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga atau instansi karena punya yang namanya nomor surat. Selanjutnya perihal. Perihal ini acaranya apa? Nah, rapat wali murid seperti itu. Selanjutnya
Ditujukan kepada siapa undangan ini? Kepada yang terhormat Bapak Ibu wali siswa kelas 10, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini tergantung dari instansinya. Bisa dengan kalau assalamualaikum atau juga dengan hormat, ya gitu. Terkadang dengan hormat atau assalamualaikum. Selanjutnya, nah, yang bagian di kurung kurawal sama Bu Anjani itu namanya isi. Nah, isinya tentang apa? Kita itu diundang untuk menghadiri acara apa? Untuk menghadiri acara rapat bagi siswa baru. Terus tanggalnya itu tanggal berapa? Dilaksanakannya kapan? Hari apa? Jam berapa? Pukul berapa? Di situ waktu jam 9 sampai selesai. Tempatnya ada di mana? Di aula SMA Cendana. Yang biasanya kalian dapat dari sekolah itu, misal rapat wali murid hari Sabtu pukul 8 bertempat di gedung 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Nah, itu termasuk dalam isinya. Selanjutnya yang terakhir ada penutup. Nah, demikian yang saya sampaikan, diharapkan Bapak Ibu dapat menghadiri. Itu namanya penutup dan salam. Nah, karena ini undangan resmi, harus ada yang namanya tanda tangan. Ada tanda tangan, biasanya juga dibubuhi stempel. Nah, seperti itu. Itu bagian-bagian dari undangan yang resmi. Selanjutnya ada undangan setengah resmi. Gimana Bu, apa bedanya? Kok ada setengah resmi? Nah, undangan setengah resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan, tapi ditujukannya itu kepada perorangan atau kepada instansi. Jadi yang buat undangan itu perorangan, bukan instansi. Contohnya, di sini Bu Anjani punya contoh itu undangan keluarga besar. Misalkan waktu hari raya, kalian diundang untuk menghadiri acara kumpul keluarga besar. Nah, itu disebut undangan setengah resmi karena tidak ada kopnya, juga tidak ada nomor suratnya, tapi juga menggunakan bahasa yang tidak resmi. Bahasanya itu boleh bahasa tidak baku seperti itu. Nah, yang terakhir ada undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini adalah undangan yang dikeluarkan oleh perorangan. Nah, yang mengeluarkan perorangan ditujukan untuk perorangan juga dan demi kepentingan perorangan. Contohnya di sini Bu Anjani punya contoh undangan ulang tahun, undangan ulang tahun, undangan kelahiran anak, undangan pernikahan, itu termasuk dalam undangan tidak resmi karena boleh dimodel-model, boleh ada gambar balonnya, ada gambar bunganya dan lain-lain sebagainya. Dan bahasanya juga menggunakan bahasa yang tidak resmi. Itu tadi anak-anak surat undangan atau jenis-jenis undangan ada 3. Ada apa tadi? Undangan resmi, undangan tidak resmi, dan undangan setengah resmi. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan dikerjakan LKS halaman 73 nomor 1 sampai 5. Di buku tugas ya mengerjakannya, jangan lupa ditulis soal dan jawabannya. Itu saja penjelasan dari Bu Anjani tentang surat undangan. Semoga kalian bisa memahami dan dapat kalian terapkan kalau jika nanti kalian diminta untuk membuat undangan. Bu Anjani akhiri, tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa sholat 5 waktunya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.